Buya yang terhormat, Ibu Bapak Guru Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Bogor, khususnya guru sejarah kebudayaan Islam kelas 7, yakni Abi Amirul SPDI, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas 7J yang beranggotakan Al-Maghfirah Putra Edwina, Almas Bahir Abiyu, Anissa Afdalaila Al-Maghfirah, Dava Naufal Rahman, dan Daniel Abias Sukriyadi. Pembahasan yang dibahas yakni pengertian latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, profil Abu Bakar As-Siddiq, proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar, dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Kekhalifahan Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Kekhalifahan ini terdiri atas 4 khalifah pertama dalam sejarah Islam yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Pada puncak kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab sampai Khalifan Kaukaus dan Afrika Utara di barat, serta sampai ke dataran tinggi Iran dan Asia Tengah di timur. Kekhalifahan Rasyidin merupakan negara terbesar dalam sejarah masa tersebut. Nabi Muhammad tidak mengajarkan secara langsung bagaimana memilih pimpinan setelah dia meninggal. Secara tidak langsung, Islam memberikan kebebasan untuk membuat model pemilihan khalifah. Pemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin pun berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadi dan situasi masyarakatnya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat dengan Sa'ad bin Ubadah, sehingga pada saat itu menimbulkan dinamika politik yang sangat tajam dalam persaingan antar dua kandidat, serta nyaris menimbulkan perpecahan yaitu antara kaum Muhajirin dan Ansor. Peristiwa yang hampir menimbulkan perpecahan tersebut dapat diatasi oleh Umar bin Khattab dengan berbagai argumentasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Profil Abu Bakar As-Siddiq. Ayah dan ibu Abu Bakar As-Siddiq berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberi julukan Abu Quhaifah dan pada masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq memiliki panggilan Atik. Abu Quhaifah mempunyai 3 orang putra yang bernama Atik, Mu'tak, dan Utaik. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, dan selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari masalah. Ia memiliki azimah, fakir, penyabar, rendah hati, wirai, zuhud, dan tawakal. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak oleh Nabi untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membenarkan dan mengimaninya. Pada peristiwa Isra Miraj, ia membenarkan tanpa ragu. Ketika Rasulullah sakit, yang dipesan menjadi imam adalah beliau dan orang yang menerima perjanjian Hudaibiyah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubad. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya. Di antaranya pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi, memberantas pembangkang zakat. Beliau wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit dan mewasiatkan Umar menggantikan pengalamannya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun. Walaupun waktu yang singkat sebagai pengganti Nabi, Abu Bakar memberikan kontribusi terhadap umat Islam, yaitu memerangi kelompok pembangkang.
Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis. Hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam. Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali memeluk agama dan tradisi lama, yakni menyembah berhala. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Beberapa pemberontak antara lain Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi memimpin pasukan suku Baduy di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan San'a. Akan tetapi Al-Aswad Al-Ansi terbunuh oleh saudara gubernur Yaman. Ketika Zubair bin Awam datang di Yaman, Al-Ansi telah terbunuh. Pasukan Islam berhasil menguasai Yaman. Musailamah Al-Kazab mengaku dirinya sebagai nabi. Ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia mengawini saja yang mengaku sebagai nabi di kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun pasukan dengan kekuatan 40.000 orang. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Pada mulanya pasukan Islam terdesak, akan tetapi pasukan bantuan mereka datang dipimpin Khalid bin Walid. Pasukan Musailamah berhasil dikalahkan. 10.000 orang kaum murtad mati terbunuh. Ribuan kaum muslimin gugur dalam perang ini, termasuk penghafal Al-Quran. Perang ini dinamakan Perang Yamamah dan merupakan yang paling besar di antara perang melawan kaum murtad lainnya. Tulaiha bin Huwailid Al-Asadi. Tulailah bin Huwailid Al-Asadi menganggap dirinya sebagai nabi. Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Gatafan, dan Bani Amir. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran terjadi di dekat sumur Buzakhoh. Pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka. Ada beberapa sebab mereka murtad, antara lain iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah. Fanatisme rasa kesukuan dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya. Takut kedudukan hilang karena Islam membawa perubahan di bidang politik, sosial, budaya, dan agama. Banyak suku Arab masuk Islam karena pertimbangan politik. Mereka baru memeluk Islam dan belum menghayati ajaran Islam. Kodifikasi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar menolaknya karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruhnya. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Umar, Abu Bakar menerimanya. Abu Bakar As-Siddiq dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan seorang istri Rasulullah. Perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW, sempat tertunda karena Nabi wafat. Pada masa Abu Bakar, pasukan ini bergerak dari negeri Quda'ah, lalu memasuki kota Abil. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan 2 panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harith. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Peperangan dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Komando pasukan
kemudian dipegang oleh Musanna bin Harithah. Kekaisaran Bizantium dijadikan kota Damaskus, Syria sebagai pusat pemerintahan di wilayah Arab dan sekitarnya. Untuk menghadapi mereka, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan, yaitu pasukan Yazid bin Abu Sufyan ke Damaskus, pasukan Amr bin As ke Palestina, pasukan Surahbil bin Hasanah ke Yordania, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Ketika itu pasukan Islam berjumlah 18.000, pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pasukan Islam mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam. Perjalanan mereka selama 18 hari melewati 2 lembah padang pasir yang belum pernah dilewatinya. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk, sehingga dinamakan Perang Yarmuk. Ketika perang terjadi, ada kabar bahwa Abu Bakar meninggal. Beliau digantikan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Islam dan kunci utama runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab.